Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar bersama Bu Ratna lagi di tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia dan SPDP. Ya, anak-anak, seperti sebelumnya Bu Ratna akan memberi menu-menu, yaitu ada tujuan, materi, kesimpulan, evaluasi, dan pesan moral. Apa itu tujuan pembelajaran pada bahasa Indonesia? Yaitu mengolah informasi dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mempelajari kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Dan yang ketiga, muatan SPDP membaca cerita bergambar atau komik. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan membaca intensif? Membaca intensif merupakan suatu kegiatan membaca secara teliti dengan tujuan memahami keseluruhan isi bacaan, baik yang bersifat tersurat maupun tersirat. Tujuan membaca intensif yaitu dapat dengan mudah menemukan ide pokok dan permasalahan yang dikaji dalam artikel atau suatu bacaan. Nah, ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas. Bu Ratna akan mengulas kembali tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Paham ya? Sudah dari awal sering kali dalam bahasa Indonesia yang dimaksud ide pokok itu apa. Lalu, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf biasanya hanya ada satu ide pokok. Nah, kemudian kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, kamu baca dulu bacaannya, kemudian kamu temukan dulu dalam paragraf itu kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama ini nanti kamu temukan ide pokok. Setelah itu kamu akan menambah kalimat lagi menjadi kalimat penjelas. Ciri ide pokok. Ciri ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Letak ide pokok itu ada bermacam-macam, ya. Ada yang di depan atau deduktif, ya. Ide pokoknya ada di depan paragraf, ada yang di akhir paragraf atau induktif, ada yang di tengah interaktif, dan ada yang di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan ide pokok campuran, ya, letaknya di awal dan di akhir. Dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian, kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah dengan mencari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Biasanya kata kuncinya sebagai kesimpulan. Dengan demikian bla 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 bla. Yang penting apa? Intinya apa? Jadi, pokoknya ini termasuk kata kunci. Nah, sekarang, di mana letak kalimat utama? Letak kalimat utamanya kalau di awal kalimat dan di akhir kalimat ini disebut dengan paragraf campuran. Jika
kalimat utamanya ada di awal kalimat, maka disebut paragraf deduktif. Jika paragraf ada di akhir kalimat atau kalimat utamanya di akhir paragraf, ya, di akhir kalimat ini ya, kalimat utamanya ya, itu disebut dengan paragraf induktif ya. Di akhir kalimat paragraf induktif. Jika kalimat utamanya ada di tengah, maka disebut dengan paragraf interaktif. Nah, perhatikan bacaan berikut. Paragraf induktif. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya disampaikan lebih dahulu, ya, baru kalimat utama. Contoh ini. Nih kalian baca, ya. Kalian baca dulu. Nah, setelah kalian membaca ini, ya, membaca satu paragraf ini, nah, kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utamanya ini yang dicetak merah ini termasuk yang dicetak merah ini adalah kalimat utama. Kalimat utamanya ada pada akhir dari sebuah paragraf. Ini dinamakan paragraf induktif. Berikutnya, paragraf deduktif. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Nah, ini ada satu paragraf, ya. Kemudian yang dicetak merah ini adalah setelah kamu baca seluruhnya, kamu akan menemukan kalimat utamanya ada di mana. Nah, kalimat utamanya ini, yang dicetak merah ini adalah kalimat utama. Nah, yang ini termasuk kalimat penjelas, sehingga kalimat utamanya ini yang letaknya ada di depan, di awal paragraf, inilah yang dimaksud dengan paragraf deduktif. Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf campuran. Paragraf campuran itu ada di, ya, ini ada bacaan, ada di awal paragraf dan ada yang di akhir paragraf, ya. Kalimat utamanya ada yang pertama di awal paragraf, ada yang di akhir atau terakhir dari sebuah paragraf. Dalam paragraf ini berarti ada dua kalimat utama. Ini dari bacaan ini ya, kamu baca dulu. Setelah itu, oh ini kamu temukan dulu. Ini kalimat utamanya. Kemudian yang kedua, kalimat utamanya yang kedua, atau gagasan utamanya yang kedua adalah baik pasar modal maupun pasar utama merupakan bagian dari pasar keuangan. Jadi ini yang dinamakan dengan paragraf campuran, di mana kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir dari sebuah paragraf. Ya, paragraf interaktif ini kalimat utamanya ada di tengah-tengah dari sebuah paragraf. Kamu baca dulu. Nih, ya. Kamu baca dulu. Oh, ternyata kalimat utamanya ada di ini. Ibarat sudah tertimpa tangga, musibah yang dialami Saiful bak tiada hentinya. Ya. Sudah kecelakaan, istrinya meninggal. Ya, padahal kecelakaan itu Saiful tidak dalam keadaan mengantuk. Ya. Ini ya, ada di tengah dari sebuah paragraf yang dinamakan dengan paragraf interaktif. Ya, berikutnya. Tadi di pelajaran sebelumnya ada
kelainan pada tulang, ya. Ada kelainan tulang atau gangguan pada tulang. Gangguan tulang itu banyak sekali yang maksudnya banyak sekali kelainan tulang itu dikarenakan karena posisi tubuh yang salah, gangguan karena penyakit, atau mungkin gangguan dari faktor keturunan, atau gangguan karena pada persendian. Jadi banyak sekali. Nah, ini adalah contoh dari gangguan tulang karena posisi yang salah, posisi duduk atau posisi berdiri, bisa juga karena kebiasaan tidur, ini bisa menyebabkan kelainan pada tulang. Ini kifosis atau dalam penjelasannya, kifosis ini adalah tulang belakang bengkok ke belakang. Kelainan ini menyebabkan orang membungkuk, itu kifosis. Sedangkan lordosis, ya, tulang belakang bengkok ke depan, menyebabkan orang membusung. Jadi ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ya, skoliosis ini tulang belakang bengkok ke samping. Kelainan ini menyebabkan badan menjadi condong ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, ini ada kelainan atau gangguan tulang yang disebabkan karena penyakit. Contoh, osteoporosis. Ya, osteoporosis ini penyakit karena pengeroposan pada tulang karena kurangnya kalsium. Ya, jadi mudah retak atau mudah patah. TBC tulang ini sakitnya luar biasa, ya, nyerinya luar biasa. Ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya. Nah, untuk mencegah penyakit ini kita harus tinggal di tempat yang bersih, tidak lembab, cukup dengan sinar matahari. Rematik, nyilu, ya, nyeri. Ya, penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada bagian persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada persendian, ya, pergelangan kaki, siku, tangan. Nah, ada juga yang disebabkan karena kekurangan vitamin D atau kekurangan sinar ultraviolet dari sinar matahari pagi. Rakitis, ya, rakitis ini biasanya dialami oleh anak-anak. Nah, ini kakinya akan berbentuk seperti huruf O atau X. Ya. Polio. Polio ini adalah penyakit lumpuh yang disebabkan oleh virus. Ya. Untuk mencegah penyakit polio ini, maka saat bayi dilakukan imunisasi polio. Jadi, coba anak-anak nanti tanyakan ke orang tuamu, "Ma, ataupun saya dulu itu sudah disuntik atau diimunisasi polio apa enggak?" Kemudian kamu lihat kakimu, berjalanmu, adik-adikmu atau kakakmu atau saudaramu, kamu lihat, oh ini rakitis apa enggak? Jalannya rakitis itu bagaimana? Oh, kalau kita jalan seperti huruf H gitu ya, lurus gitu, berarti kita sehat-sehat, normal. Begitu ya anak-anak ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada contoh komik. Sebelum kita memberi contoh komik, apa itu yang dimaksud dengan komik? Gambar cerita atau komik. Gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa secara berurutan, yang dilengkapi dengan teks berupa dialog. Contohnya yaitu, ya, ini contohnya ada gambar-gambar. Nah, gambar ini akan membentuk sebuah cerita. Nah, kemudian cerita ini diberi balon kata.
Nah, balon kata ini bisa berupa